Pernah nggak sih ngerasa kejebak di antara mimpi yang gede banget sama rasa insecure yang bikin langkah jadi berat? Rasanya tuh kayak ada tarik tambang di dalam diri sendiri. Nah, kali ini kita bakal coba bedah pelajaran-pelajaran hidup berharga dari aktris Titi Kamal yang mungkin banget bisa jadi kompas buat kita yang lagi berjuang di usia 20-an. Rasanya campur aduk banget kan? Senin pagi tuh rasanya kayak bisa menaklukkan dunia. Rabu malam tiba-tiba mempertanyakan semua pilihan hidup. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Perasaan yang kayak roller coaster ini ternyata emang bagian dari paket dewasa. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng gimana cara melewatinya dengan lebih cerdas. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Usia 20-an, ini tuh panggung pertarungan besar antara ambisi yang lagi membara-baranya sama rasa insecure yang suka datang diam-diam. Kita bakal lihat gimana seorang Titi Kamal ngejalanin fase ini. Coba deh, lihat pergeseran prioritas ini. Dulu di usia 20-an, hidup Titi Kamal itu isinya cuma soal hustle. Karir itu ya segalanya. Tapi sekarang, timbangannya udah berbalik. Keluarga jadi nomor satu, dan karir jadi semacam me time yang berkualitas. Sebuah perubahan perspektif yang mungkin juga sedang atau bakal kita alamin, ya kan? Kutipan ini, jujur aja, mantra yang kuat banget buat ngelawan rasa insecure. Intinya tuh bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi soal seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Kayak kata Titi, anggap aja kegagalan itu data buat dipelajari, bukan hukuman mati. Oke, setelah berdamai sama diri sendiri, sekarang kita lihat kekuatan dari luar. Bagian kedua ini soal pentingnya support system, yaitu keluarga dan teman-teman yang jadi jaring pengaman kita pas lagi jatuh. Buat Titi Kamal, keluarga itu ibarat jangkar. Nasihat ayahnya sebenarnya sederhana banget, jaga nama baik keluarga. Tapi, di dunia hiburan yang penuh godaan, nasihat simpel ini justru jadi kompas moral yang paling kuat. Punya pegangan kayak gini di dunia yang serba cepat, itu sebuah kemewahan loh. Nah, ini nih yang ngubah cara kita ngelihat rezeki. Menurut Giti, rezeki terbesar itu bukan materi, tapi teman-teman yang tulus mendukung dan keluarga yang selalu ngejaga. Mereka itulah harta karun yang sebenarnya. Dan jujur aja, lingkungan yang positif itu investasi terbaik buat kewarasan kita kan? Wah, ini ide yang jenius banget. Coba bayangin kita punya dewan direksi pribadi. Ada temen yang jadi ahli strategi buat urusan karir, ada sang perawat yang jago masak pas kita lagi galau, dan ada juga si pemecah masalah yang bisa diandelin pas misalnya Aceh rusak. Ini tuh soal ngebangun tim pendukung buat semua aspek kehidupan kita. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari obrolan ini. Sebuah kata dari film barunya Titi Kamal yang bisa jadi senjata rahasia kita di era digital. Tabayun. Apaan tuh? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa itu tabayun? Gampangnya gini, cek dulu kebenarannya sebelum kita ngejudge, verifikasi dulu sebelum kita ikutan nyebar. Di zaman sekarang, di mana jempol sering lebih cepat dari otak dan hoax nyebar kayak virus, tabayun itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi sebuah kewajiban. Biar lebih kebayang, kita coba lihat karakter Titi di filmnya, namanya Zalina. Dari luar, dia kelihatan kayak seorang ibu tunggal yang hidupnya normal-normal aja. Tapi di dalam, dia nyimpen luka dan masa lalu yang kelam banget. Nah, ini dia masalahnya. Zalina itu dihantui sama dua penghakiman. Satu, dari orang-orang di sekitarnya yang suka ngegosip, dan yang paling parah, dari dirinya sendiri. Perasaan gak pantas dicintai karena masa lalu. Kedengarannya familiar gak sih? Terus, di tengah badai hidupnya itu, datanglah seorang pria bernama Arlo yang nawarin payung. Wah, ini metafora yang indah banget. Payung itu bukan cuma simbol cinta, tapi juga simbol harapan dan penerimaan. Sebuah sinyal bahwa selalu ada kesempatan kedua, sekelam apapun masa lalu kita. Oke, di bagian terakhir ini, kita bakal kumpulin semua nasihat praktis dari Titi Kamal. Anggap aja ini rangkuman atau cheat sheet buat kita bisa melangkah maju dengan lebih tangguh. Perjalanan karir Titi Kamal itu bukti nyata kalau nggak ada yang instan. Dia mulai dari jadi figuran yang bahkan cuma dipanggil pakai warna bajunya. Hei, yang baju merah! Terus naik angkot buat casting, jatuh bangun berkali-kali. Pelajarannya? Hargai prosesnya, karena justru disitulah mental kita ditempa, bukan pas udah di puncak. Nah, soal milih pasangan, pesen Titi ini jelas banget. Jangan asal-asalan. Boleh banget jadi pemilih loh, ini kan komitmen seumur hidup. Cari yang sefrekuensi, yang cerdas, dan yang paling penting, lihat gimana cara dia ngelola emosi pas lagi marah. Dan pastiin juga visinya buat masa depan itu jelas.
Kita tutup dengan filosofi hidup titik Kamal yang terangkum dalam satu kalimat yang powerful ini. Selama kita masih dikasih napas, ya kita terus berusaha, terus cari peluang. Ini semua soal semangat pantang menyerah. Nah, setelah dengerin semua ini, bolanya sekarang ada di tangan kita. Karena tahu aja kan nggak cukup ya. Pertanyaannya, satu langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk ngebangun versi dirimu yang lebih tangguh dan lebih kuat?